Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang Pen TV. Kasasi 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon ditolak Mahkamah Agung. Keputusan ini mengejutkan publik dan memicu kesedihan mendalam bagi keluarga korban. Apa kata psikolog forensik Reza Indragiri dan pengacara Tony RM soal keputusan ini? Mari kita bahas lebih dalam. Kita simak videonya sampai habis. Ini dia videonya. Tentang penetapan Hari Musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudek fakti dan yudek yuris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Nggak dijahit semuanya, dipakai kopi hitam semua. Enggak dijahit. Assalamualaikum Mas Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Roa. Mas Reza, dengan sangat terpaksa kita mendahului live dari Mahkamah Agung dengan judul dari live Detektif Den ini bahwa Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali 7 terpidana dari kasus Vina dan Eki di Cirebon. Dengan sangat terpaksa Apa aja, Mas juga Reza? izinkan saya minum kopi pahit dulu, Mas. Ya, Sobat DN juga di sini mungkin masih terus berharap, kita tunggu seperti apa konteksnya, tapi sekali lagi website Mahkamah Agung sudah merilis pagi tadi bahwa Mahkamah Agung menolak putusan PK, menolak peninjauan kembali dari kasus Vina dan Eki untuk 7 terpidana. Gimana Mas Reza? Hadir pagi tuh, Mas, di kereta. Jadi sekitar jam 8 saya dari rumah ke lokasi tempat saya berada saat ini. Saya masih membangun ekspektasi positif, Mas. Kita pernah bahas strategic model, ingat tidak? Sobat DN, kami di diskursus pernah diskusi tentang model strategis atau strategic model. Model ini ingin menjelaskan bahwa ternyata otoritas penegakan hukum ketika bekerja belum tentu loh melulu demi kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Belum tentu loh demi kepentingan para pencari keadilan. Tapi boleh jadi otoritas penegakan hukum termasuk misalnya hakim akan membuat putusan dengan motif egosentrisme untuk mengamankan jabatan, untuk mengamankan karir ke depan, sekaligus untuk mempertahankan nama baik lembaga. Nah, dengan motif-motif egosentrisme macam itu, maka saya meramal bahwa putusan PK harus mengabulkan permohonan PK. 7 terpidana harus bebas. Kenapa? Karena kalau maaf kata ini dalam bahasa entengnya, kalau berani-beraninya otoritas penegakan hukum melawan arus opini publik, kalau berani-beraninya hakim membuat putusan yang tidak membebaskan 7 terpidana, maka boleh jadi ini akan menjadi catatan kelam di dunia maya terutama. Bagaimana sekian banyak orang Indonesia barangkali yang akan menumpahkan kekecewaan mereka, yang melampiaskan amarah mereka dengan membuat komentar-komentar yang sedemikian negatif di ruang maya. Saya tentu saja dalam posisi menghormati putusan majelis hakim. Tetapi secara realistis tidak bisa saya tepis dari kepala saya kekhawatiran bahwa otoritas penegakan hukum kita, wabil khusus Mahkamah Agung, hari-hari belakangan ini tampaknya akan menjadi sorotan masyarakat luas terkait dengan putusan yang ternyata tetap mengharuskan para terpidana menjalani hukuman seumur hidup mereka di balik jeruji penjara. Kemudian saya memperhatikan penjelasan dari pejabat Mahkamah Agung yang menerangkan bahwa penolakan PK dikarenakan Majelis Hakim PK tidak menemukan kekeliruan hakim pada tingkat judek fakti, arti judek fakti itu pada tingkat pengadilan tingkat pertama, maupun judek juris
Sidak juris itu artinya pada tingkat banding dan tingkat kasasi, ya, tidak menemukan kekeliruan hakim dan kehilapan yang nyata sehingga ya, menolak PK-nya. Kemudian yang kedua, tidak novum yang diajukan menurut penjelasan pejabat Mahkamah Agung itu bukanlah bukti baru sebagaimana yang diatur di dalam pasal 263 ya, ayat 2 KUHP. Nah, saya akan komentari begini. Ya. Pertama mengenai bukti baru, ya. Kalau bukti baru, ya, kalau saya perhatikan, ya, ada sebenarnya bukti baru ya sebagaimana atau sesuai yang diatur dalam pasal 263 ayat 2 KUHP. Apa? Yaitu para saksi yang dihadirkan di PK pada pemeriksaan PK di Cirebon, di mana saksi itu menerangkan bahwa pada saat kejadian mereka bersama para terpidana pada saat kejadian, dan saksi-saksi itu ya tidak ada di dalam putusan pengadilan atas nama 8 terpidana. Siapa contohnya? Contohnya adalah Agung, ya, Agung yang memakai motor mau mengantarkan sayur. Itu saya amati di putusan 8 terpidana tidak ada, itu salah satu contohnya, ya. Nah, kemudian ya, jadi dalam novum ini ada sebenarnya novum yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP, yaitu bukti baru. Kan bukti baru itu bisa surat, bisa orang saksi kan. Ya, ini bukti baru, alat bukti. Saksi pun bisa. Nah, tetapi kalau itu ya tidak dijadikan, ya tidak dianggap ya sebagai novum yang benar-benar baru, yang benar-benar mengetahui ya, dan kesaksian itu dapat meragukan hakim harusnya. Tapi kalau itu dianggap bukan novum, ya saya tidak tahu pikiran Hakim Agung PK ini bagaimana. Oke pemirsa, kesimpulan pada video kali ini adalah pada tanggal 16 Desember 2024, Mahkamah Agung atau MA menolak permohonan peninjauan kembali PK dari 7 terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Tentunya keputusan ini menegaskan bahwa putusan sebelumnya sudah tepat dan tidak ada kesalahan dalam pertimbangan hukum yang diterapkan. Namun keluarga para terpidana merasa kecewa dan berharap adanya keadilan yang lebih berpihak pada mereka. Dengan ditolaknya peninjauan kembali atau PK, status hukum para terpidana tetap berlaku dan mereka akan menjalani sisa hukuman sesuai keputusan sebelumnya, yaitu hukuman seumur hidup. Namun keputusan ini memicu perdebatan publik terkait sistem peradilan pidana di Indonesia. Oke pemirsa, sekian saja kesimpulan pada video kali ini. Semoga kasus ini cepat terselesaikan dan ketujuh terpidana kasus Vina itu mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.